Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah taala, khalaqa malakan, menciptakan satu malaikat, a'tahu sam'al khalaiki kulliha, yang dikasih kemampuan bisa mendengarkan seluruh makhluk. Maknanya apa yang dibaca oleh makhluk itu, yakni sholawat kepada Nabi, itu akan didengar oleh malaikat itu. Wa huwa qaimun ala qabri, kata Nabi, malaikat itu akan berdiri di atas kuburku terus sampai hari kiamat. Fama min ahadin min ummati, maka tidak ada seorang pun dari umatku yang dia bersolawat kepadaku sekali, illa sammahu bismihi wasmi abihi, kecuali namanya akan disebut oleh malaikat itu dan nama orang tuanya, ayahnya, mana binnya. Malaikat akan mengatakan, ya Muhammad, inna fulan bin fulan sholat alaik, ini fulan bin fulan telah membaca sholawat kepada engkau. Nah, ini maknanya. Jadi maknanya disampaikan sholawat kita yang kita baca itu oleh malaikat itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak Nabi langsung mendengar, tetapi ada memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah sampai hari kiamat berdiri di atas kubur Nabi. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka itu akan disampaikan oleh malaikat itu, fulan bin fulan telah bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi langsung mendoakan kepadanya. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab. Tidak ada doa kecuali pasti antara di doa itu dan langit itu ada hijabnya. Di doa kita, langit itu ada hijabnya antara keduanya itu. Maknanya doa kita itu bisa naik ke langit, juga bisa ngambang atau ngawang, nggak naik ke langit. Hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu bersolawat kepada Nabi. Maka faida sholla alaihi yakhliqu dzalikal hijab. Ketika orang itu bersolawat kepada Nabi, maka doa yang dipanjatkan itu akan dibantu bisa naik ke langit, hijabnya terbakar yang menghalangi antara doa dan langit itu. Sehingga wa yadkhulu ad-du'a, doa itu bisa masuk naik ke langit. Maka kita selalu ketika doa pasti diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat. Karena memang antara doa kita dan langit itu ada penghalangnya. Penghalang itu akan terbakar dengan bacaan sholawat. Tapi wa illam yusalli roja'a du'ahu, ketika orang itu doa saja tapi nggak diiringi dengan sholawat, doa itu akan dibalikkan oleh Allah. Maknanya nggak diterima oleh Allah, nggak diizinkan untuk naik ke langit. Maka kita selalu untuk bersolawat kepada Nabi, diantaranya ya ketika doa adabnya ya didahului dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kemudian apapun ketika duduk seperti ini juga anjuran dari para ulama untuk ada sholawatnya. Ketika mau duduk sholawat, ketika bangun dari majelis itu juga dianjurkan untuk sholawat. Bahkan itu bisa menjadi penangkal umpama apa yang kita buat di sini itu ada menggunjing orang, itu pun berkahnya sholawat terampuni dosa-dosa menggunjing. Dan umpama kita meninggalkan majelis, ada yang menggunjing kita, dengan berkahnya sholawat
tidak akan mampu orang itu menggunjing kita. Atau walaupun seumpama kita digunjing orang, ya sebetulnya untung karena dosa kita diambil. Tapi kalau toh kita mendengar gunjingan orang kepada kita itu juga kita nggak suka. Maka untuk menghindari itu, bacain sholawat ketika kita mau duduk di majelis apapun, agar kita itu terbebas dan selamat dari dosa apapun. Ya, Al-Fatihah.